Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Muhammad Firman Ramadan. Kali ini saya akan berbagi mengenai algoritma sorting lagi, yaitu merge sort. Nah, merge sort ini merupakan salah satu algoritma yang prinsipnya itu menggunakan rekursif. Karena ada function yang berulang di situ, ada algoritma yang berulang di situ. Nah, jadinya kita pakai rekursif untuk menggunakan merge sort ini. Nah, sebenarnya prinsipnya tuh hampir sama kayak quicksort ya teman-teman. Jadi dia akan memecah dia menjadi dua, sehingga dia nantinya itu akan tersisa satu elemen dari tiap data yang ada, dipecah-pecah menjadi dua gitu, menjadi dua, sehingga sisanya itu nanti ada satu elemen, tersisa satu elemen. Nah, setelah dipecah menjadi dua dari elemen yang tadi, yang tersisa satu elemen itu, nanti itu akan di merge, akan digabungkan kembali sesuai dengan urutan yang ada. Nah, kita langsung saja gimana cara sih kerjanya itu. Nah, awalnya itu kan kita punya data nih, anggaplah sebuah data ini. Oh ya teman-teman, sebenarnya merge sort ini bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman itu memiliki penyimpanan yang sedikit gitu loh. Kalau misalnya teman-teman punya data dalam txt yang anggaplah txt ya, kemudian teman-teman tuh mau menggabungkan kedua data A, misalnya data A, file A sama file B. File A sama file B ini mau teman-teman gabungkan sehingga nantinya itu menjadi satu, bukan digabungkan sih, disorting gitu loh. Sehingga nanti data A dan data B itu nyambung, datanya terurutkan, ada A dan B, file A dan file B itu terurutkan dengan baik. Nah, merge sort ini bisa teman-teman gunakan pada hal tersebut. Nah, tapi di sini saya akan mencontohkannya tuh pakai array. Dan ntar kita akan coba menggunakan array list mungkin. Kita lihat saja nanti. Nah, ya di sini ada sebuah data ya teman-teman. Data ini array, anggaplah ini array yang berisi 8 elemen ini. Di sini 8 elemen. Nah, ini indeksnya kan 0 sampai 7. Jangan lupa array itu dimulai dari 0, kemudian kita akan pecah dia menjadi dua. Jadinya itu ada dua array nantinya, seperti ini. Ini ada data awalnya, kemudian kita pecah menjadi dua dia. Nah, setelah kita pecah menjadi dua, kita akan masing-masing array itu, anggaplah ini array A dan array B. Anggaplah si array A ini kita pecah juga menjadi dua. Begitupun juga dengan array B, kita akan pecah menjadi dua. Nah, setelah kita pecah menjadi dua, masih tersisa nih, masih ada dua elemen. Ingat, kita akan sisakan dia menjadi satu elemen. Setelah kita pecah menjadi dua, kita akan tetap memecahnya sehingga seperti satu elemen kayak gini. Nah, setelah jadi satu elemen seperti ini, masing-masing satu elemen, array-nya gitu loh. Ini tetap array teman-teman, ini tetap array tapi isinya tuh cuma satu gitu loh. Nah, kemudian kita akan menggabungkan dia, kita akan merge dia. Nah, dari ini kan tadi pecahnya itu anggaplah di sini ya 8 dan 9. 8 dan 9 ini kita pilih, sebelum kita gabungkan kita pilih mana yang lebih terkecil gitu loh. Kalau kita misalnya berbicara mengenai sorting secara ascending, secara menaik gitu, dari yang kecil ke yang gede. Nah, kita pilih dulu yang kecil tuh yang mana, yang lebih kecil tuh mana, antara 8 dan 9. 8 kan. Kemudian kita masukkan 8, merge lagi 8, kemudian 9. Nah, di sini kalau gini, kalau 2 dan 1 mana yang lebih kecil? 1 kan yang lebih kecil. Makanya kalau kita merge itu akan terurut jadi 1 dan 2 gitu. Ini kan 2 dan 1. Nah, sebenarnya tuh kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita tadi dipecah menjadi 2 seperti ini, masing-masing memiliki satu elemen array-nya. Nah, kemudian kita akan merge dia jadi satu array, jadi satu array lagi seperti yang di atas. Tapi kita akan pilih dulu sesuai dengan indeksnya. Anggaplah kita punya kita looping. Kalau kita mau merge itu kita looping. Nah, anggaplah saja ini merupakan array counternya itu I, kemudian ini J. Kita pilih dulu apakah indeks ke I kurang dari indeks ke J. Jika iya, maka kita akan ngambil si I-nya dulu. Kemudian loop kedua, apakah kan I sudah habis. Makanya tinggal si J yang dimasukkan. Nah, kemudian sama juga yang ini anggap yang counter I sama counter J di sini juga.
Nah, yang counter I ini apakah si I kurang dari si J? Tidak. Maka kalau tidak ya udah. Kalau else itu kita pakai ambil yang ambil yang J, kemudian selanjutnya baru yang J yang dimasukkan gitu. Sama juga yang belakang juga sama. Nah, selanjutnya setelah kita urutkan kayak gini. Nah, kayak gini hasilnya. Selanjutnya kita di sini tetap ya teman-teman, di sini I, di sini J. Apakah I kurang dari J? Elemen ke I kurang dari J? Elemen ke I kurang dari J? Ingat, I itu untuk array yang A, anggaplah array A ini anggap array B gitu. Apakah indeks array ke I, array A ke I kurang dari array B ke J? Enggak kan? Makanya kalau enggak, ya udah kita ambil yang J kita masukkan. Sekarang kita tambah nilainya si J. Jadi yang awalnya itu anggaplah 0, kemudian di sini kan 1. Tuh, pindah ke sini indeksnya. Apakah array ke I kurang dari J? Enggak, ya kan? 8 kan tidak kurang dari 2 gitu loh. Makanya yang diambil itu yang J. Kemudian sisanya itu baru dimasukkan 8 dan 9 gitu. Yang ini juga sama. Apakah array ke I kurang dari array B ke J? Tidak kan? Jadi itu yang ini yang diambil 3. Kemudian tambah 1 ke sini, pindah ke sini. Kemudian apakah array ke I kurang dari array ke J? Iya. Makanya yang diambil itu ini. Nanti ini yang pindah ke sini, kemudian ke 6. Ngurut gitu loh. Baru yang 5 kurang yang 6 yang dimasukkan. Nah, sama juga yang di sini, hal itu berlaku lagi gitu loh. Merge-nya itu berlaku lagi. Nah, dia dipilih apakah array A ke I kurang dari array B ke J? Ya, diambil. Kemudian apakah nambah kan tadi di sini awalnya. Nah, sekarang pindah ke sini, apakah array A ke I itu kurang dari array B ke J? Ya, maka diambil juga. Kemudian array nambah lagi ke sini, pindah I-nya ke sini. Jadi 2 sekarang indeksnya. Apakah array A ke I itu kurang dari array B ke J? Tidak, makanya yang diambil itu yang ini. Seperti itu teman-teman. Jadi ngurut gitu loh. Di silang-silang tergantung ini ya, tergantung bergantian sesuai dengan apakah dia lebih kecil dari satunya. Kalau enggak ya udah satunya yang diambil. Gitu loh intinya. Ya. Disinilah kalau teman-teman perhatikan, disinilah proses merge-nya itu terjadi. Di bagian panah hijau ini, Tosca yang gelap ini. Ya, hijau gelap ini. Nah, disinilah proses merge-nya itu terjadi di sini. Nah, sedangkan ini tadi itu kan dipecah dulu. Nah, di sini sebenarnya proses rekursifnya itu terjadi. Dipecah-pecah, kemudian di sini baru di merge dia. Di merge. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, saya sudah mempunyai contohnya. Contoh salah satu yang bisa kita gunakan untuk menggunakan algoritma merge ini. Jadi di sini saya akan mengurutkan data dengan secara ascending, secara menaik. Pertama saya mempunyai sebuah kelas yang kita bisa gunakan untuk merge demonya nih. Merge demo ini akan kita gunakan untuk penampung dari function yang untuk mengurutkan ini ya, untuk mengurutkan array-nya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan di main ini. Teman-teman pasti sudah bisa menebak nanti larinya tuh kemana. Nah, ini array kalau kayak gini. Kemudian ini akan kita buat. Teman-teman pasti tahu dah kalau kayak gini. Yang ini pasti tahu. Bisa mengira-ngira nanti. Di sini ada pembuatan ininya, objeknya. Kemudian kita akan tampilkan dia. Kemudian kita akan sort dia. Kemudian tampilkan lagi. Intinya gitu dulu. Nah, Oke, kita akan langsung saja ke ininya, ke merge demonya. Nah, merge demo ini kan di sini membutuhkan sebuah parameter ya saat pembuatan objeknya. Nah, dia mempunyai konstruktornya itu
merge demo gini, kemudian dia akan membutuhkan suatu array. Nah, oke, sebelumnya sorry. Sebelumnya dia kelas merge demo ini memiliki atribut array yang bertipe data ini, array ini. Namanya itu array. Dia itu tipe datanya itu ini, integer. Kemudian sama juga TMP merge ini untuk nantinya kita akan menggunakan dia sebagai penampung dari saat kita merge dia. Kemudian ada length yang akan kita gunakan untuk mengetahui panjang dari array-nya. Nah, di constructor-nya itu dia membutuhkan suatu parameter array juga, sama ya yang ini yang dibuat ini. Kan dia itu menginputkan parameter array gitu loh. Makanya di situ. Nah, dia dimasukkan ya array-nya ke parameternya. Kemudian array-nya itu kita isi array ini yang di sini dengan array parameternya. Kemudian length-nya kita isi dengan array length. Kemudian TMP merge-nya kita isi dengan array dengan panjangnya itu length. Length yang ini. Oke. Kemudian di sini ada, sebelum kita ke short-nya, sebelum kita ke dua part ini merupakan utamanya ya teman-teman. Function utamanya itu ada di sini nanti. Nah, sebelum kita ke situ, kita akan ke sini dulu. Sebenarnya ini merupakan ini teman-teman. Sebenarnya ini merupakan penyingkatan dari algoritma yang sebenarnya. Sebenarnya teman-teman bisa langsung saja kayak gini nih, pakai loop gitu. Pakai loop misalnya pakai for each gak apa-apa juga, for each atau for i gak apa-apa. For i kemudian sampai dengan apa? Sama dengan length. Kemudian kita akan show dia dengan jangan pakai print len, pakai print aja. Kemudian array ke i. Kemudian jangan lupa ditambah gini. Kemudian jangan lupa digambar gini. Nah, oh iya, saya akan jalankan dia dulu ya, biar teman-teman itu punya bayangan. Intinya tadi itu merupakan shortcut atau saya memanfaatkan library dari arrays ini. Nanti saya akan tunjukkan lagi gimana sih itunya, codingnya. Oke. Ini teman-teman. Nah, jadi hasilnya tuh seperti ini kurang lebih. Nah, kalau kita pakai yang tadi, tampilnya itu pakai yang tadi, pakai yang south seperti ini langsung, sistem out print len. Kemudian kita panggil arrays ini yang ada di Java util titik. Jangan lupa ini library teman, library dari Java-nya. Jadi Java util titik arrays gitu. Kemudian ini kita gunakan titik to string. Kemudian kita masukkan array-nya. Dia membutuhkan suatu parameter array gitu. Jadi kita masukkan array-nya. Nah, seperti ini aja cukup. Kita akan lagi dia. Hasilnya tuh kurang lebih sama. Tapi sintaksnya itu lebih sedikit. Lebih gampang, lebih enak dibaca intinya lah. Oke. Nah. Oke, seperti ini hasilnya. Kurang lebih sama kan hasilnya. Nah, oke, kita pakai ini aja teman-teman. Kita sepakati pakai yang ini aja biar lebih enak gitu dibaca. Nah, kemudian kita akan langsung saja masuk ke logika utama, function utamanya di sini. Ada dua function di sini. Merge ini untuk seperti yang saya jelaskan, merge sort ini kita akan gunakan dia rekursif di sini, rekursif. Ada gambarnya nih kalau di internet ada simbolnya gitu. Recursive call-nya. Nah, dia akan kita panggil berrekursif seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dia itu akan tugasnya itu memecah array-nya menjadi dua. Di sini ada untuk array yang kiri ini kita gunakan ini, untuk array kanan kita gunakan ini. Nah, gampang sebenarnya teman-teman. Ini logikanya gampang. Kita buat merge sort array, kan kita sudah punya array ya yang mau kita urutkan. Nah, kita pengennya itu kita pakai indeks aja, nggak pakai pemecahan array secara pemecahan array secara biasa. Kali kan kalau kita tadi kan itu dipecahkan benar-benar dipecah array-nya. Nah,
kita ini umpamakan kita tuh dipecah dengan dua indeks ini. Jadi ada tadi kan ada array kanan dan array kiri ya. Array kanan dan array kiri gimana? Ini array kanan dan array kiri. Ini juga array kanan, array kiri, array kanan, array kiri, array kanan dan array kiri. Nah, seperti itu. Jadi dia itu diumpamakan ini anggaplah ini indeks kesekian sampai kesekian. Kemudian ini anggaplah inilah indeks ke 0 sampai ke middle, sampai ke tengah. Kemudian sisanya itu dari tengah plus 1 sampai ke n, sampai terakhir gitu loh. Nah, gitu. Nah, di sini di middle ini dia digunakan untuk mengetahui tengahnya. Sebenarnya ini agak panjang ya, agak ribet. Kita perpendek dia aja. Perpendek dengan higher gini. Kita bisa begini. Higher index plus lower index per 2 seperti ini. Kita kasih kurung dia. Nah, logikanya gimana? Logikanya gini. Anggaplah gini. Dia ini kan indeks ke berapa sih ini? Ketiga ya. Keempat, sorry. 4. Ini kan 4, ini ke 8. 7. 4, 7. Tengah-tengahnya tuh kan ini kan ya. Antara ini kan. Antara ini dua ini. 4, 7. 4 tambah 7 berapa sih? 4 tambah 7 itu kan 13. Sorry. 4 dan 7 itu 11. Gak fokus. 4 dan 7 itu 11. 11 bagi 2 itu kan 5,5. Jadi dia dibulatkan ke bawah. Kalau di penggambaran itu dibulatkan ke bawah. Jadi hasilnya itu 5. Benar nggak kalau ininya 5? Benar kan? Ini 4, ini 5. Dan nanti ini middle plus 1. Middle-nya itu kan 5. Jadi middle plus 1 6 ke 7 gitu. Jadi benar ya kalau ini algoritma yang tadi saya buat ini. Nah, lebih singkat. Nah, disinilah proses pemecahannya yang saya bilang tadi. Jadi dia akan memecah diri lagi sampai dia ini gini. Merge sort-nya itu dia dari low ke middle, kemudian yang satunya yang kiri, yang kanan ini yang kiri ya, ini untuk array yang A, ini untuk yang array B. Array A dan array B sekali lagi teman-teman, itu merupakan array yang kita buat secara ilustrasi. Jadi kita bayangkan aja ada dua array gitu. Sebenarnya ya satu, cuma indeksnya ada yang dibuat beda gitu loh. Gitu. Kalau kita gambarkan mungkin seperti ini teman-teman. Gambarnya itu akan ada seperti ini. Satu misalnya, kemudian 2, anggaplah ini array ya. 3, 7, 3, 4. Nah, ini akan kita pecah menjadi 2. Jadi ini 2. Nah, kalau kita pecah menjadi 2 ini kan akan ada array pertama, array A dan array B. Nah, tapi kita itu apa ya istilahnya, membayangkan saja gitu loh. Kalau dipecah menjadi 2, sebenarnya dia itu sebenarnya kayak ini. Ini I counternya, kemudian anggaplah ini I, kemudian ini J, seperti itu. Jadi ini area yang pertama, middle-nya ini di sini, ada di sini, ini middle. Nah, jadi gitu. Jadi ini kita bayangkan saja gitu loh, bayangkan saja ada dua array. Sebenarnya ya satu array, tapi kita batasi dengan indeksnya itu, dengan ini indeks lower dan higher ini, nah seperti itu. Oke. Nah, dan selanjutnya ini kan ini untuk yang array A, ini untuk array B. Kemudian kita merge dia. Setelah kita panggil berulang kali, kita merge dia. Setelah kita pecah dia, kita gabungkan dia. Nah, proses penggabungannya gimana? Proses penggabungannya kan membutuhkan indeks, lower indeksnya, middle sama higher-nya. Nah, di merge-nya itu ini gini. Dia akan pertama kali akan mengcopy isi array dari indeks lower index ke higher index ini sampai dengan kurang dari sama dengan, berarti kan dari lower index sampai dengan higher index secara inklusif di copy-nya. Jadi kalau misalnya kita copy di sini lower indexnya adalah 3 dan ini higher index adalah 7, berarti kan kita
kita akan mengkopikan 3, 4, 5, 6, 7 juga masuk gitu loh, inklusif kan berarti. Nah oke, kita copy satu-satu ke dalam TMP merge ini, TMP merge array ini. Kemudian kita set. Nah di sinilah tadi yang saya jelaskan itu, kita ini membayangkan ada dua array kan, membayangkan ada dua array, sebenarnya satu di arraynya. Di sini ada i untuk counter array di yang sebelah kiri atau array A, anggaplah array A. Kemudian J ini counter untuk sebelah kanan, anggaplah array B gitu. Kemudian K ini lower index nanti K-nya ini akan digunakan untuk array ini teman-teman. Tadi kan dipecah ya, nih. Mana ada? Tadi kan dipecah jadi dua seperti ini kan. Ini I, ini J. Nah, K itu akan digunakan untuk ini, untuk penampung yang lebih gede gitu loh. Nah itu lower. Kita akan gunakan K ini untuk itulah. Kemudian kita akan looping dari I sampai kurang dari middle dan J kurang dari higher index. Jadi kita akan istilahnya itu akan kita cari gitu loh, kesamaannya itu di mana. Akan kita looping satu-satu sampai dia itu tersisa bukan tersisa sih. Di dalamnya itu tiap loopingnya itu akan diseleksi apakah TMP merge ini kurang dari TMP merge array J. Nah di sinilah teman-teman, letak seperti yang saya jelaskan, apakah array A itu kurang dari array A dengan indeks ke I itu kurang dari array B dengan indeks kesekian. Nah jika iya, dia akan dikopikan ke dalam array yang utama tadi, array utama. Ini array TMP array itu cuma sementara teman-teman, cuma sementara. Dia akan dikopikan ke array utamanya, kemudian K-nya itu di plus, artinya kita naik satu lagi untuk pengisian berikutnya. Kemudian TMP array-nya, kemudian ini juga di plus dia. Setelah dikopikan dia akan di plus gitu, akan pindah satu lah ke kanan, akan nambah satu gitu loh poinnya. Kalau misalnya dari satu ya ke dua, kalau misalnya dari 4 ya ke 5 gitu loh. Intinya nambah satu lah. Increment. Nah, kalau array A agak kurang dari B, ya udah kita kopikan yang satunya, yang array ke B gitu loh. Array ke B ini kan array ke A, ini array ke B, jadi itu. Sekali lagi teman-teman, seperti yang saya ilustrasikan tadi, dia itu akan ada dua indeks untuk array A dan array B. Sebenarnya itu cuma satu array, cuma dipecah aja gitu loh indeksnya. Nah gitu. Kemudian ini untuk apa? Ini untuk sisanya. Nah studi kasusnya tuh seperti ini. Ketika kita misalnya kita memecah, misalnya ada tiga yang mau dipecah. Ini kan nggak selamanya ini genap ya, guys. Semuanya ini genap. Misalnya ini kan ini 8. Gimana kalau 7? Kalau 7 tuh kan pasti pecahnya itu nanti paling terkecil itu ada ini. Ada 0, 1, 2 gitu. Mana? Misalnya ada 0, ini indeks ke 0. Kemudian ini ada indeks ke 1 dan 2. Nah, seperti ini kan. Pecahnya itu kan 0 tambah nih, middle-nya itu masih. Nah, hierarchy-nya itu kan 2 tambah 0 kedua, berarti 1 kan? Middle-nya itu 1, batasnya itu 1. Oh, sorry, gini. Jadinya itu gini. Nah, jadi itu kurang lebih seperti ini. Nah, 1. Nanti plus 1 nanti yang ininya, yang itu ya. Yang satunya, indeks satunya. Setelah kita ambil nih, misalnya kita ambil ini. Kita ambil kan hilang nih 4-nya. 4-nya sudah diambil. Anggaplah hilang. Anggaplah sudah diambil kan hilang. Anggaplah gitu. Diambil masuk ke array yang lebih gede, yang ini. Nah, ini kan C2 nih. Ini kan ini kan array A. Array A itu kan indeksnya I. Nah, jadi sisanya itu akan kita gunakan ini. Gitu. Kurang lebih gitu. Nah, gitu. Kemudian udah selesai gitu algoritmanya. Kita sudah gabungkan
ya udah selesai. Nah, teman-teman kalau mau lihat low implementation, bukan low implementation ya, mendebug dia, kita misalnya ginikan saja. Misalnya ginikan saja di sini di ini di sini. Bisa gunakan ini. Misalnya, di sini aja. Biar enak. South. Kemudian ini adalah lower plus middle plus higher saya akan gunakan ini lagi teman-teman. Saya akan gunakan sekali lagi cara seperti ini untuk menampilkan array-nya. Saya akan menampilkan array ini, temp merge array. Array, kita gunakan array titik to string. Array-nya temp. Oke, seperti itu. Biar enak dibaca tuh seperti ini misalnya. Dibuat seperti ini. Seperti ini. Sebenarnya dijadikan satu baris gak apa-apa, tapi biar enak dibaca aja gini. Nah, kita akan rekan dia biar kita tahu gimana sih proses dari ininya merge path-nya ini. Proses pemecahannya gitu, pemecahan array-nya. Nah, ini dia. Ini teman-teman yang 0 jangan dihitung ini ya, anggap lagi ini gak ada ini yang gak ada isinya gitu loh, yang 0 karena ini isinya tuh array length, sedangkan yang kita copy itu dari index ke sekian aja gitu loh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia di sini. Di sini ada yang kurang ya. Nah, ini kurang. Ini biar enak. Oke. Nah, di sini teman-teman. Nah, dia ini sebenarnya dijadikan satu. Tapi dia itu ini gak usah dihitung ya, ini gak usah dihitung karena kan kita cuma yang 0 ini cuma mengisi kekosongan yang ada gitu loh. Ini array pertama, array A, ini array ke B. Nah, ini konternya itu adalah I, ini adalah J. Yang I. Apakah array ke I, anggaplah ke array A ke I itu kurang dari ini? Enggak kan? Jadi kan makanya yang dieksekusi itu ini. Kemudian sisanya itu akan dieksekusi dengan ini. Sisanya. Kan ini udah keluar ya, udah keluar dari loopnya. Kalau J++ kan keluar dari loop. Lebih dari higher-nya kan. Higher-nya itu kan ini, higher-nya itu 1. Kalau di plus 1 berarti 2 sudah lebih dari ini, sudah lebih dari higher, makanya itu. Nah, kemudian ini yang dieksekusi untuk mengcover sisanya gitu. Nah, yang di sini dari 0 ke 1, kemudian sisanya 2. Apakah jadi konternya tuh gini. Ini anggaplah J, ini sekali lagi anggaplah J, kemudian ini anggap I. Apakah array ke I itu lebih dari array ke J? Apakah array ke I ini array A dengan indeks ke I kurang dari array B dengan indeks ke J? Tidak kan? Jadi makanya itu yang diambil itu 11 dulu, kemudian baru 23, kemudian akan 45. Nah, ini merupakan teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, ini merupakan lower indexnya, kemudian ini adalah middle-nya, pembatas tengahnya, kemudian ini adalah array akhirnya gitu loh, yang akan kita gunakan sebagai pembatas dia di sini. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini kan secara ascending ya. Gimana kalau misalnya secara descending? Nah, sama aja. Secara descending pun itu sama, caranya itu sama. Cuma yang kita ubah di sini adalah di sini teman, di proses mergingnya, di proses merge path-nya. Kita akan coba dia dengan membuat sebuah kelas baru yang akan kita gunakan untuk mengurutkan dia secara descending atau menurun gitu, dari yang gede ke yang kecil. Kita nggak akan ngubah apapun selain itunya descendingnya. Misalnya kita namakan main
merge DSC seperti ini. Kemudian akan kita copy semuanya yang ada di sini. Oke. Ini DSC namanya. Kemudian kita ubah, jangan lupa diubah ini merge demo DSC misalnya. DESC, kita copy dia, kita paste di sini, konstruktornya kita ganti ke itu. Ini juga kita copy paste, ini juga. Nah, prosesnya sama. Yang kita perlu ubah, itu terletak pada di sini teman-teman, di proses sortingnya, di proses sorting ini. Nah, ini sebenarnya proses sortingnya tuh di sini. Yang perlu kita ubah itu di sini, sebenarnya itu di sini. Nah, di sininya. Nah, dia awalnya dari kurang dari, apakah array A dengan indeks ke I kurang dari array ke J. Nah, sekarang kita balik nih kayak gini, lebih dari. Nah, cukup dengan ini pun sebenarnya sudah selesai. Nggak perlu ada yang diubah lagi. Di sini yang diubah. Dari awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Seperti itu. Kita coba akan dia. Apakah berhasil? Nah, oke. Oh, sorry. Belum saya run. Ini yang di run itu main merge, bukan yang main merge DSC. Kita akan lagi ya. Nah, oke, berhasil. Dia akan mengurutkan dari yang tergede ke yang kecil, gitu. Ini karena kita anggap ini sudah selesai ya, kita buang aja apa. Kita buang aja apa. Oh, atau kita ini aja biar enak. Tunggu dulu aja biar seru. Nah, kita akan menunjukkan bagaimana sih kalau misalnya ini kan tipe datanya itu yang biasa yang primitif. Kalau misalnya kita pakai tipe data yang ini yang ada kelasnya, yang nggak primitif, yang ada objeknya, seperti halnya itu integer dan double. Integernya itu gede gitu. Intinya yang number itu, yang connect ke number ini. Kita akan buat di sini sebuah paket baru dengan nama misalnya challenge, kemudian namanya itu misalnya integer merge misalnya. Oh, kita akan yang mau pakai ini Java generiknya. Java generik yang merge misalnya merge number seperti ini. Kemudian akan kita coding di sini teman-teman. Kita akan coding untuk penggabungan secara ascending dengan menggunakan seperti ini. Kelas misalnya demo merge. Jangan merge demo deh, apa deh, merge demo. Misalnya itu 6 number. Kemudian kita akan membuat konstruktornya. Oh, sebelumnya kita akan menggunakan ini. Oh ya teman-teman, untuk tipe data ini seperti ini, kita akan gunakan ini ya, T extend ke number. Ini merupakan Java generik teman-teman. Nah, jadi yang bisa kita gunakan di kelas number demo ini, merge demo number ini akan kita gunakan untuk number saja gitu. Yang ini saja, yang connect ini saja. Apa aja ini, integer, kemudian long, kemudian short, kemudian double gitu yang bisa kita gunakan. Kemudian ada itu dah ini ya, bisa kita byte, ini ada byte, big integer
itu yang kita gunakan. Nah, kita akan gunakan pertama itu akan kita gunakan karena ini Java generic ini tidak bisa menggunakan array, kita gunakan list yang ada di Java. Jangan lupa ini diimpor, listnya itu diimpor nih, diimpor dulu, kemudian kita akan gunakan Java genericnya dengan tipe T di sini. Kemudian misalnya namanya itu adalah array seperti ini, array. Kemudian cukup seperti itu teman-teman, nggak usah yang lain. Karena nanti kita akan menggunakan yang lain dari sebelumnya gitu loh. Nah, kita akan buat constructor dia. Nah, ini di IntelliJ IDEA langsung disediakan nih. Kita gunakan constructor di sini. Nah, seperti ini. Select ini, oke. Nah, jangan dibuat seperti ini. Nah, tapi dia kan gini, dia kan akan memasukkan array biasa ya, array biasa. Nah, untuk itu kita perlu mengcopy sebenarnya. Kita nggak perlu pakai ini, pakai yang ini aja. Yang misalnya T dengan tipe data itu T kayak gini array, kemudian array seperti ini. Array seperti ini. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah for each, misalnya for each, pakai for each ya biar cepat gitu. T dengan tipe data T, kemudian home. Yang akan kita lakukan adalah array-nya. Nah, di sini yang perlu kita tambah adalah this, misalnya this titik dia kelas ini, di kelas array ini, di kelas sebelum ini kita akan membuat objek dari si array-nya. Jadi punyanya itu pakai ini, this, kemudian titik array sama dengan new array list, pakai array list nih, ada array list, kemudian kosongkan saja isinya seperti ini. Dia akan jangan lupa ini impor dulu array listnya diimpor dulu, kemudian impor Java util array ini sebenarnya dari Java sekali lagi sama seperti list ini. Dia merupakan implementasi dari si list, jadi kita bisa beginikan gitu. Nah, yang kita lakukan di sini kan dia ini merupakan ada ini ya, ada kelasnya ya, pasti ada metodenya dong kalau gitu. Nah, di salah satu metodenya itu di array list-nya ada sebuah metode yang namanya titik add. Nah, yang kita add kan apa? T. Jadi dia akan mengelup satu-satu si array T-nya, kemudian setiap elemennya itu akan dimasukkan ke dalam array list ini. Nah, itu. Sehingga kalau kita buat sebuah tampilan, kita pakai ini public, misalnya public void tampil seperti ini, maka dia akan misalnya show seperti ini, system out println, kemudian kita akan gunakan sekali lagi, kita akan menggunakan Java util arrays. Di sini import Java util arrays seperti ini. Kemudian kita isi di sini arrays itu string lagi. Kemudian kita akan gunakan arrays-nya. Kemudian titik ada yang namanya to array seperti ini. Jadi dia dari list diubah ke array dulu, kemudian print pakai array to string, diubah menjadi string, kemudian baru ditampilkan. Cukup ribet sih sebenarnya proses implementasi itunya, proses yang digunakan. Tapi apa? Kita akan coba dia dengan ini teman-teman. Saya capek mau ngoding lagi. Kita paste aja. Ini kita close ya biar enak. Nah, ini misalnya paste seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi ini, ubah menjadi integer. Kemudian ini ubah menjadi, hapus dulu. Nah, ini ubah menjadi ini V, Ctrl V. Jangan lupa tanda diamondnya kurung diamond. Kurung diamond itu intinya itu integer seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Ini kita abaikan dulu.
kita coba tampilkan dulu bagaimana hasilnya. Kira-kira apakah jalan. Kita mencoba untuk menambahkan searray saja. Harusnya sih tampil dengan ini. Masih proses. Komputer saya menjadi sangat berat ya teman. Nah oke, berhasil tampil. Kita berhasil tampil dengan menggunakan ini. Nah kemudian yang kita lakukan adalah kita akan membuat ini, membuat rekursifnya. Rekursifnya itu misalnya kita namain public void sort. Kemudian akan kita sort dia. Tidak usah ini, soalnya kan udah ada isinya. Yang kita perlukan itu adalah ininya, int integer ininya, start indexnya, start index misalnya, kemudian int indexnya. Nah kemudian yang akan kita lakukan, decision controlnya itu di sini. Decision controlnya di sini. Nah, if start index kurang dari n index, maka baru kita eksekusi. Kalau enggak ya udah dieksekusi, di skip. Kita akan membuat middle-nya sama, middle-nya sama seperti yang tadi, yaitu n index akhir kurangi indeks awal, tambah indeks awal, kita kurangi dia, baru kita bagi 2. Kemudian kita akan panggil dia lagi sortnya, kita akan panggil sort untuk start yang kanan, start index kurang sampai dengan middle. Kemudian sort dari middle plus 1 kita kurangi saja dia, kita kurangi saja dia biar enak, biar nggak ke salah baca gitu, nggak salah baca. N index sampai index. Ini untuk area yang kanan, ini untuk area yang kiri, ini untuk area yang kanan. Nah kemudian kita akan buat sebuah metode yang namanya itu misalnya merge. Merge ini kan kita gunakan untuk start index. Ini belum ada ya teman, merge ini belum ada. Jadi kita akan buat nanti. Intinya merge itu akan menampung seperti yang tadi, start, kemudian middle, sama n. Ini. Nah selanjutnya kita akan membuat si ininya, si function merge-nya. Kita copy dia, kemudian kita buat dia di bawahnya di sini void public void seperti ini. Kemudian int ini int juga, dan ini juga yang terakhir int juga seperti ini. Kemudian nah hal-hal yang pertama yang akan kita buat, pertama itu akan kita buat copy dari indeksnya. Jadi ini ya kan kita akan mau mecah dia jadi 2. Nah kita akan membuat kopian dari ini ya, dari pecahannya. Nah untuk memecahnya menjadi 2, untuk memecah dia menjadi 2, nah kita gunakan list, kemudian kita gunakan ini tipenya T, kemudian misalnya tmp, buat tmp, kemudian sama dengan kita buat new array seperti array tadi, array list, kemudian isinya itu ini merupakan copy dari ini ya, copy dari si array ini, array listnya, array list yang ini. Nah untuk itu kita gunakan di constructor array listnya itu ada sebuah cara, yaitu kita bisa mengkopinya dengan ini, yang ini. Dia akan mengkopinya nanti. Sekali lagi ini merupakan dokumentasi ya teman-teman. Kalau IntelliJ IDEA ini ada dokumentasinya itu lengkap nih. Dia bisa dibaca teman-teman di sini. Caranya itu pencet kontrol kemudian klik kanan. Kontrol klik kanan nih. Kontrol klik kanan ada. Di mana tadi? Nah, oke. Isinya itu adalah kita akan mengkopikan dari ini sehingga di array
ada sebuah metode di array itu, di array list itu yang namanya sublist. Jadi kita akan gunakan sublist dari start index ini inklusif. Jadi misalnya kalau 0 sampai ke 3 kita bisa menuliskan 0 sampai ke 4 itu artinya kita akan gini, kita akan punya array inilah, anggap ini datanya. Kita mau kopikan ini, mau kopikan 3 data ini, 3 data awal ini kan indeksnya 0, 1, 2 ya, 0, 1, 2. Nah, jadi kita bisa tuliskan array sublist dari 0 ke 3. Jadi sebelum 3 itu sudah dipotong. Jadi ini karena ini n indeksnya adalah misalnya 3, jadi kita plus 1 kan, biar dia nggak kepotong. Misalnya kita mau motong di sini kayak gini, n-nya tuh kan di sini ya, n-nya ada di 11 indeks kedua. Nah, tapi kita ngomongnya itu 3 data ini yang masuk. Jadi kita plus 1 kan, biar itu kepotongnya itu seperti ini. Semoga teman-teman paham. Intinya tuh ini adalah inklusif, dan yang parameter selanjutnya itu adalah eksklusif. Nggak termasuk gitu loh. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat variable counternya untuk si merge-nya. Sebelum itu akan saya ingatkan lagi, variable counter ini sebenarnya untuk pengilustrasian. Kalau array-nya itu array listnya itu akan dipecah menjadi 2 gitu loh. Dia akan kita gunakan i, kemudian startnya dari 0 dan intj startnya itu dari kalau misalnya gini, kalau misalnya indeksnya adalah 3, 4, dan 5. Ini misalnya teman-teman, ini cuma catatan saya juga sebenarnya mau saya hitung sih. Ini kan mau kita replace dia menjadi 0, ini jadi 1, ini jadi 2. Jadi jangan gini deh, ke 67. Mau kita rubah dia, mau kita transformasikan menjadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi itu caranya kan, ini tengahnya A5 ya, ini 2. Kita mau pakai 2 ini, jadi kita pakai 5 min 3 ya benar. Berarti n middle min start index seperti ini. Oke. Middle-nya kalau misalnya ini ya, kalau misalnya ini kayak gini, kalau misalnya 8 dan 9, middle-nya itu kan ada di 6. 6 ini 6 kurangi 3 benar. Ini benar ya, pakai ini. Nah, dan selanjutnya kita akan gunakan intk yang itu akan dimulai dari start ini. Jadi teman-teman, ini digunakan 0 sampai ke sekian sampai ke middle-nya itu kan kita akan mau memotong ini. Misalnya ini yang mau dipotong. Nah, di dalam sini kita akan hitung dia, jadi itu indeksnya itu 0. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi bukan lagi indeksnya itu bukan jadi indeks sungguhnya, indeks array gedenya. Kalau kita potong dia kan, kalau kita potong dia menjadi seperti ini, array ini kita potong, ini kan indeksnya otomatis jadi 0, 1, 2, 3 gitu loh. Kita potong ini, kalau kita potong 4 ini, kalau kita ambil gitu loh sublistnya, itu kan. Jadi makanya itu itu akan kita gunakan untuk penghitungan dari array listnya. Kemudian middle-nya itu j-nya itu akan kita gunakan separuhnya gitu loh. Itulah lebih. Atau sebenarnya ini pakai ini bisa sih, pakai array. Ada di array itu namanya
size, ada yang namanya size, kemudian kita size nya itu bagi 2 juga bisa seperti ini. Seperti ini juga bisa. Nah, kemudian juga selanjutnya itu kita akan meloop dia while, pakai while karena kita tahu sampai mana apa yang mau kita loop. Pertama itu apakah i plus start nya itu kurang dari sama dengan middle. Nah, i plus start itu kan kembali ke ini ya, kembali ke misalnya i nya itu 0, dari i nya itu 2, startnya itu kan 3, 2 plus 3 apakah sama dengan middle. Ini 5, ini 6. Ulangi. Misalnya kita i nya itu ada di sini sekarang, i nya itu ada di sini sekarang, ada di 0, Nah, i plus 3 apakah kurang dari atau sama dengan middle. Middle-nya itu kan di ini, ada di 6, ada di 6. Apakah kurang dari sama dengan middle? Enggak kan? Jadi dia itu akan ngeloop terus. Kalau misalnya di sini 4 plus startnya 3. Ini 4 ini J ya, masuk ke J. 4 plus 3 sama dengan 7. Apakah lebih dari middle? Iya, lebih dari middle. Tapi yang J itu kan kita gunakan seperti ini. Dan J plus start index kurang dari sama dengan end index seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk lebih enak biasanya tuh pakai seperti ini teman-teman. Pakai Java Convention itu ada. Biar enak lah intinya. Jangan kepanjangan gitu ya, sampai kepanjangan. Ini pun sebenarnya kepanjangan yang ini. Jangan panjang-panjang. Intinya itu awalnya seperti ini, tapi saya kayak gini kan. Enter gitu biar ke bawah. Biar juga kelihatan bedanya tuh nanti gimana. Ini hitung yang I, ini untuk yang J. Sama seperti inilah intinya nih. Yang awal tuh seperti ini. Nah, seperti ini kan. Kita mau melihat persamaannya dia dulu. Kemudian di sini if-nya itu gini. Kan kita maunya itu TMP ya, TMP dengan indeks ke, kita get dengan indeks ke I. Apakah kita dapatkan dulu karena di ini, karena kita menggunakan T-nya itu harus extend ke ini, ke number. Artinya kita gunakan function yang ada di number ini. Ada int value. Ini akan mengembalikan nilainya dia dalam value int gitu. Mengembalikan nilainya dalam long. Kemudian, nah, untuk menggunakan ini, kita bisa gunakan yang ini teman-teman. Soalnya kan kalau dia digunakan untuk kalau kita gunakan ini, kalau kita gunakan int value, dia kan nggak bisa mengurutkan secara desimal gitu. Desimalnya dulu nggak bisa diurutkan, cuma int-nya aja yang bisa kita lihat. Tapi kalau kita pakai double yang ini, yang bilangan bulat, itu bisa di scan juga gitu loh. Kan kalau dari int ke double itu jadinya, kalau 3 ya, misalnya 3 dikonversikan ke double itu jadinya 3,0. Nah, sedangkan double kalau misalnya 3,7 dikonversikan menjadi integer itu jadinya 3 yuk. Jadi komanya itu gak kehitung ya. Nah, untuk biar kehitung jadinya itu kita pakai double aja. Kita pakai mana ada tadi? Di sini int get i, dapatkan ke i dulu, baru kita convert dia menjadi double value ini. Kemudian apakah TMP i itu kurang dari atau sama dengan TMP titik get ke J titik double value seperti ini. Jika iya, maka kita akan mengisikan array ke set ke i, kemudian kita plus-pluskan i-nya dengan, bukan i, tapi k plus, kemudian kita buat dia isinya itu menjadi tmp titik get seperti ini, get ke i plus juga, biar dia itu setelah itu nambah gitu loh, ganti ke
indeks selanjutnya gitu. Else kita gunakan ini juga, tapi yang diubah itu di sini J. Nah, selanjutnya kita akan membuat looping untuk ini ya, untuk selanjutnya, untuk ya sisanya gitulah intinya. Sisanya itu kan I pasti. While ini kopikan saja langsung. Kemudian kita gunakan ini. Sorry. Ini. Nah, ini selesai sudah. Selesai sampai sini selesai. Kita coba langsung aja ya teman-teman. Kita coba langsung aja dengan ini. Akan kita urutkan apakah berhasil logika tersebut. Kita ubah aja biar sedikit. Jangan banyak-banyak lah intinya. Kita ubah ke menjadi bilangan seperti ini. 5,6,3,1, nah 56312 kan kita urutkan. Apakah berhasil? Salahkan saja langsung. Seharusnya sih berhasil, gak ada. Oke. Sorry, sebelum itu saya belum memanggil sortnya. Kita sort dulu, kemudian baru kita tampilkan lagi. Titik tampilkan, tampillah. Sortnya ini kenapa ya kok merah? Oh sorry, dia membutuhkan satu parameter, yaitu dari 0 sampai dengan input array.length -1. Nah, ini. Jangan lupa dia membutuhkan satu meter. Kita compile lagi dan run langsung gitu. Oke teman-teman, ada yang error out of the bound. Harusnya di mana yang error ya? Harusnya di sini sih. Harusnya di sini yang error. Tunggu ya. Saya cari dulu. Sorry teman-teman, J-nya itu kan jangan lupa ini plus 1 dibagi 2 dulu, terus kemudian baru plus 1. Kalau kayak gini ya tetap aja mau ya sampai kan nggak mau plus 1 seperti ini. Oke. Gak mau juga. Index apa ini? Get yang ini oke. Yang get ini error, katanya itu di merge text index. Terus jadi itu errornya tuh di sini. Errornya kita pakai middle min start aja. Middle min start index kemudian plus 1. Benar sih kayak gini. Coba ini aja. Oke, kita coba dulu. Kalau misalnya tadi kan nggak kehitung, kadang-kadang nggak akurat gitu loh. Yang tadi itu yang arrays.size itu kadang nggak akurat hasilnya. Si error. Errornya tuh ada di mana? Oke. Oh, sorry teman-teman. Karena ini
tadi saya jelaskan loh kalau itu secara inklusif, tapi saya lupa tambahkan plus ininya, tambahkan plus. Nah, kalau gini kan mau dia pasti. Saya lupa di sininya. Oke, berhasil teman-teman. Jangan lupa ini digunakan +1. Kemudian ini juga sebenarnya tadi juga sebenarnya bisa sih. Harusnya tuh bisa yang tadi. Yang array, sorry, TMP tadi salah ya. Titik size. Kemudian per 2, karena kita akan per 2 dia sampai tengah. Kemudian kita akan menjadikan dia +1 untuk indeks selanjutnya gitu loh. Nah, pasti ini seharusnya sih bisa. Bisa dengan berhasil. Tapi kita pakai yang tadi aja. Soalnya kan ini manggil function lagi, jadinya agak lama gitu. Daripada manggil function, mendingan kita pakai yang sebelumnya seperti ini. Nah, jangan lupa ini eksklusif. Jadi kalau misalnya kita masukkan ini 0,3 yang dikopikan itu dari 0, 1, dan 2, 3-nya nggak masuk. Kalau biar masuk, tambah 1 dia. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya connect ke ini ya index number. Jadi teman-teman di sini bisa lihat itu kita di sini mau kopikan dulu ke TMP, sebuah TMP gitu. Tadi kan dibuat ini, TMP-nya itu dibuat di sebagai ini, sebagai apa istilahnya itu, atribut dari kelasnya. Sedangkan ini lokal di ini ya, lokal di functionnya gitu loh. Agak berbeda ya, agak sedikit berbeda. Nah, selanjutnya itu teman-teman juga bisa menggunakan ini Java generic ini yang extend ke comparable. Nah, kita akan membuat sebuah ini lagi new, kemudian misalnya compare ini sebenarnya cukup dah. Oke, kita kopikan saja biar enak. Kita kopikan saja ya teman-teman. Nah, ini kita ubah namanya, jangan lupa. Kemudian ini juga kita ubah, misalnya demo.com seperti ini. Kita kopikan dia di sini. Juga di sini jangan lupa. Kalau udah di copy ya bukan error sih. Malah pakai yang ini ntar. Malah pakai yang number ini. Merge demo 6. Oke, apa? Kita hapus ini biar bersih, biar clear. Kemudian yang perlu kita ubah, karena ini extend ke comparable. Nah, itu. Ini berarti yang perlu kita ubah di sini. Nah, di sini awalnya itu seperti ini. Nah, di kelas comparable tuh gak ada yang namanya double value. Yang ada itu compare to gitu loh. Jadi kita pakai aja compare to ini titik compare to nih, ada kan compare to ke, kita bandingkan dengan tmp get index ke j, dan dia akan mengembalikan min negatif kalau misalnya dia yang ini kurang dari ini, yang ini kurang dari ini, akan dia mengembalikan negatif. Kalau sama dengan itu berarti sama. Kalau yang ininya itu lebih gede daripada ini, maka dia akan mengembalikan itu. Jika ininya lebih gede daripada si ini, dia akan mengembalikan positif. Jadi kita akan buat dia kurang dari sama dengan 0. Seperti ini. Cukup seperti ini aja sebenarnya sudah jalan. Kita coba aja langsung. Kita coba aja. Kita tambahkan biar
ini kan sampai 6. Ini tambahkan misalnya min 65. Seperti ini. Kita ubah dia. Oh, jangan diubah dulu. Kita punya saya punya. Ya, teman-teman kelihatan gitu. Nah, oke, berjalan dengan maksimal. Nah, untuk mengubahnya menjadi secara descending, secara dari yang gede ke yang kecil, cuma begini kan, teman. Selesai. Ini kita jalankan dia. Yang diubah di sini, yang di while ini, kemudian dalam if-nya itu, di decision-nya itu, di pengecekannya itu diubah. Nah, sekarang dia akan mengukur secara di sini. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini, kalau dia itu sekarang extend ke comparable. Nah, jadi kalau extend ke comparable, gimana kalau misalnya datanya itu merupakan ini kan integer ya? Gimana kalau misalnya datanya itu merupakan ini teman-teman string misalnya? Saya di sini punya beberapa contoh misalnya kayak gini. Saya kopikan saja ya teman-teman, biar enak langsung, gak lama-lama, gak perlu lama-lama lagi. Nah, seperti ini sebenarnya, ini, nah, seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang ini kita akan masukkan dia secara string ini, string. Nah, jadinya tuh gimana sih? Jadinya tuh akan seperti, jadi ini kita coba aja langsung. Oke. Dia akan diurutkan teman-teman dari yang gede ke kecil. Soalnya dia descending kan. Nah, kita ubah nih lagi ke ascending. Kita ubah nih. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya kalau ascending ya, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Ini kenapa kok J-nya itu yang A duluan, yang jambu duluan? Soalnya ini A, ini E. Jadi itu makanya. Nah, kita akan ubah. Jangan lupa diubahnya itu di function merge di sini. Di sini nah. Di sini kita ubah ke ini, jadi dia akan mengurutkan secara ascending. Ini kan descending. Kita akan lagi dia, kita tunggu aja dulu. Nah, itu teman-teman. Dia akan mengurutkan secara ascending sekarang. Nah, prinsipnya ya kita kembali lagi. Dia itu sebenarnya dipecah dan di sini dia bukan dipecah, dikomparekan, ini ya, dibandingkan oleh si ini ya, oleh si kita menggunakan library Java kan. Kita akan bandingkan dia dan hasilnya tuh akan mengembalikan nilai negatif jika yang dibandingkan itu jika ini itu jika ini itu lebih kecil daripada si ini. Misalnya ini isinya B, ini A, dia akan mengembalikan nilai negatif. Kalau misalnya ini B isinya, kemudian ini A, ya dia akan mengembalikan nilai positif gitu teman-teman. Nah, di sini yang di merge number ini kita akan coba dia menggunakan ini teman-teman, menggunakan data yang double gitu, yang double. Kita akan coba, saya punya data di sini, kita kopikan saja. Di sini lah, oke. Seperti ini contohnya. Ini biar gak error. Nah, ini kita ubah ke double juga, double. Nah, seperti ini. Di sini ada yang error. Sorry, sini kurang ini. Nah, selesai. Kita akan coba run dia. Apakah berhasil? Sorry, belum saya ubah nih. Ya, oke, nggak apa, tunggu dulu. Kita run lagi. Kita run lagi. Nge-build dia. Oke, kita tunggu aja dulu. Berhasil teman-teman, dia akan mengurutkan secara ascending. Kita ubah menjadi descending. Maka bisa. Di sini jangan lupa diubah di proses merge-nya. Oke. Nah, berhasil teman-teman. Dia akan mengurutkan secara descending. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, penjelasan dari penjelasan saya ini
kesimpulannya adalah dia si merge sort ini dia akan memecah dulu si arraynya, dipecah menjadi sekecil mungkin sampai tersisa satu elemen, kemudian baru dibandingkan apakah array indeks ke array A dengan indeks ke I itu lebih kecil daripada array B dengan indeks ke J gitu, intinya itu. Semoga teman-teman bisa paham. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.